Hai Sobat Duta Balap semua, welcome back to my channel. Honda Racing Corporation akan menambah jumlah pembalapnya di MotoGP Silverstone, Inggris. Adalah rider penguji Aleix Espargaro yang akan kembali turun. Sebelumnya, Aleix telah tampil sebagai wildcard di MotoGP Jerez. Lanjut di Le Mans, Prancis kemarin ada Takaaki Nakagami yang turun sebagai pengganti Somkhiat Chantra. Aleix sendiri bisa saja menambah jumlah penunggang RC213V menjadi 5. Itu bila Joan Mir yang cedera patah tulang tangan bisa ambil bagian di Inggris mendatang. Nah, khususnya Aleix Espargaro punya kenangan manis di Silverstone. Ia meraih kemenangan bersama Aprilia pada tahun 2023. Tentunya, trek ini akan membuktikan kebangkitan Honda. Sementara itu Sobat Duta Balapku semua, rider Aprilia Racing, Jorge Martin, menggunakan semua kartunya untuk menjadi juara dunia MotoGP lagi. Namun, keinginan meninggalkan tim di tengah jalan memperburuk citranya. Jagat MotoGP digemparkan dengan kabar keinginan Jorge Martin untuk mengakhiri kontraknya dengan Aprilia setahun lebih cepat. Seperti diberitakan motorsport.com, Martin melakukan pertemuan rahasia dengan manajemen Aprilia untuk memberitahukan niatnya itu saat MotoGP Prancis berlangsung pada Jumat, 9 Mei 2025. Kontrak Martin seharusnya berakhir pada akhir tahun 2026. Namun, performa inferior para rider Aprilia pada awal musim ini membuat sang juara bertahan kehilangan keyakinan dengan potensi kuda besinya, RSGP. Aprilia menjadi satu-satunya pabrikan yang belum meraih podium jika mengesampingkan penalti waktu yang diterima rider KTM, Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3, setelah finish kedua di GP Qatar. Hasil terbaik Aprilia dicetak rider rookie, Ai Ogura, saat finish keempat dan kelima pada sprint dan balapan seri pembuka GP Thailand. Satu celah yang coba dimanfaatkan Martin dan agennya, Albert Valera, terletak pada klausul performa. Martin berhak menandatangani tawaran dari kompetitor apabila tidak berada di jajaran penantang gelar setelah balapan MotoGP Prancis yang merupakan seri ke-6 dari MotoGP 2025. Masih menurut motorsport.com, Aprilia dikabarkan menyiapkan langkah hukum untuk memblokir rencana hengkang dari rider anyar mereka tersebut. Daya tawar Martin sejatinya tidak benar-benar meyakinkan karena cedera yang dialami saat tes pramusim dan balapan GP Qatar membuatnya baru tampil sekali. Pihak Martin pun menawarkan perpanjangan masa penilaian. Tenggatnya adalah setelah balapan seri ke-16 GP San Marino pada 14 September yang bisa diartikan kemungkinan rider asal Madrid itu kembali saat seri ke-11 GP Jerman pada 11 hingga 13 Juli. Aprilia tetap menuntut dipenuhinya kesepakatan 2 tahun. Maklum, pabrikan asal Noale sejatinya sudah berusaha membantu Martin. Aprilia mendorong diberlakukannya aturan baru mengenai kesempatan tes untuk rider yang mengalami cedera panjang. Aturan ini digagas Aprilia demi memberi kesempatan bagi Martinator untuk memulihkan kecepatannya setelah absen lama dari lintasan. Namun, tak sampai sepekan setelah peraturan anyar itu diumumkan secara resmi oleh Komite Grand Prix pada Senin, 5 Mei 2025, lalu, Martin malah mengungkapkan niat hengkang lebih cepat. Ibarat peribahasa, air susu dibalas air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Dan ini bukan pertama kalinya. Tarik mundur 5 tahun ke belakang, Martin pernah menggunakan cara serupa untuk mendapatkan kursi yang lebih menjanjikan. Pada 2020, Martin mengakhiri kontraknya dengan KTM setelah mendapat tawaran bergabung dengan Ducati untuk debut di MotoGP pada tahun berikutnya. Martin memanfaatkan klausul keluar dari KTM jika pabrikan asal Mattighofen itu tidak menempatkan satu pun ridernya di posisi 10 besar klasemen MotoGP pada akhir Juni. KTM tidak terima. Pasalnya, syarat itu tidak terpenuhi bukan karena mereka tidak mampu melainkan karena MotoGP belum dimulai akibat pandemi COVID-19. Padahal, dalam kontraknya dengan KTM, sang juara dunia Moto3 saat itu dijanjikan promosi ke kelas para raja setelah 2 musim berlomba di kelas Moto2 pada 2019 sampai 2020. Hanya saja, soal prestasi, KTM jelas tertinggal dari Ducati. Saat Ducati sudah menjadi penantang gelar, KTM baru debut di kelas para raja pada 2017, masih kesulitan untuk menembus 5 besar. Ironisnya, setelah ditinggal Martin, KTM justru mencatat kemenangan pertama dan 2 kemenangan lain pada musim 2020.
Martin dikecewakan Ducati setelah rencana promosi ke tim pabrikan dimentahkan 3 kali, termasuk karena kalah daya tawar dengan Marc Marquez meski sedang memuncaki klasemen musim lalu. Sementara kini, Aprilia diragukan tetap akan mempertahankan Martin meski memenangi sengketa kontrak sekalipun setelah pertemuan pekan lalu. Martin disebut-sebut mengincar satu tempat di tim pabrikan Honda yang menunjukkan sinyal positif untuk akhirnya bangkit dari krisis. Kebetulan, satu kursi di tim Honda HRC Castrol akan lowong akhir musim ini karena berakhirnya kontrak Luca Marini. Menurut Sky Sport Italia, Honda tidak akan melempar tawaran resmi sampai Martin menyelesaikan masalah kontraknya dengan Aprilia. Di sisi lain sobat duta balapku semua, rider tim Ducati Lenovo, Marc Marquez mungkin gagal memenangkan balapan MotoGP Prancis 2025. Namun, rider berusia 32 tahun itu tetap sukses melewati rekor dua legenda MotoGP, Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa, sebagai rider Spanyol dengan podium MotoGP terbanyak. Seperti yang diketahui, Marquez finish kedua pada balapan yang digelar di sirkuit Le Mans, Prancis, pada Minggu 11 Mei 2025 lalu. Posisi kedua itu menjadi podium ke-115 The Baby Alien julukan Marquez di kelas MotoGP. Sebelumnya, rekor rider Spanyol dengan podium terbanyak di MotoGP sempat dipegang oleh Pedrosa dan Lorenzo. The Little Spaniard julukan Pedrosa tercatat pernah merasakan 112 podium. Meski berjuluk raja tanpa mahkota alias tak pernah menjuarai gelar MotoGP, Pedrosa tetaplah salah satu rider terbaik di kelas tersebut. Selama karirnya di MotoGP, Pedrosa mencatatkan 31 kemenangan, 40 runner-up, dan 41 finish di posisi ketiga. Rekor 112 podium milik Pedrosa itu sejatinya sudah dilewati Marquez sejak MotoGP Argentina 2025. Setelah sukses melewati mantan rekan setimnya di Repsol Honda itu, Marquez pun mengincar Lorenzo. Ya, Lorenzo sudah lama berstatus rider Spanyol dengan podium terbanyak di kelas MotoGP. Ex-Fuera julukan Lorenzo tepatnya sudah mengoleksi 114 podium di MotoGP, dengan rincian 47 kemenangan, 44 posisi kedua, dan 23 di urutan ketiga. Rekor Lorenzo itu akhirnya resmi dipecahkan oleh mantan rekan setimnya sendiri, yakni Marquez di MotoGP Prancis 2025. Ya, rider Ducati Lenovo itu sukses menjadi rider Spanyol dengan podium terbanyak di kelas MotoGP usai mencatatkan 115 kali finish di 3 besar. Secara lengkap, Marquez sudah merasakan 65 kemenangan, 36 sebagai runner-up, dan 14 kali menempati posisi ketiga. Melihat Marquez yang masih gacor, maka ia masih bisa mempertajam rekornya tersebut. Marquez sendiri harus puas menjadi runner-up MotoGP Prancis 2025 karena kalah saing dari rider LCR Honda, Johann Zarco. Dalam balapan yang penuh drama karena cuaca tak menentu, Marquez kesulitan mengejar Zarco yang sudah memimpin jauh. Di saat Marquez dan rider-rider lain mengganti motor ban basah karena sirkuit Le Mans yang diguyur hujan, Zarco justru tetap melaju di lintasan dan tak masuk ke pit sama sekali. Alasannya karena sejak awal rider berpaspor Prancis itu sudah menggunakan motor dengan ban basah. Meski gagal menang, Marquez tetap sukses menggeser sang adik, Alex Marquez dari puncak klasemen sementara rider MotoGP 2025. Marquez memimpin dengan 171 poin, unggul 22 angka dari Alex yang menempati posisi kedua. Nah sobat duta balapku semua, sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih telah menonton.